Bab laju reaksi kali ini kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama yaitu luas permukaan. Luas permukaan di sini diartikan sebagai besarnya permukaan yang dapat disentuh ketika bereaksi. Contohnya untuk gula yang berbentuk serbuk atau butiran-butiran kecil, itu lebih besar luas permukaannya jika dibandingkan dengan gula yang berbentuk batu gula seperti ini. Misalnya saat direaksikan dengan air, gula yang berwujud serbuk itu lebih cepat larut, lebih cepat bereaksi bila dibandingkan dengan gula yang berwujud batu. Hal tersebut dikarenakan luas permukaan gula yang berwujud serbuk itu lebih banyak tersentuh dengan si air bila dibandingkan dengan yang berwujud batu, karena yang di dalamnya masih belum tersentuh dengan air. Yang tersentuh hanya sebatas ini. Sedangkan yang berwujud serbuk, jika ini dipecahkan, maka semakin banyak yang tersentuh dengan air. Jadi luas permukaan semakin besar, maka laju reaksinya pun semakin cepat. Contoh yang lain, untuk zat yang berwujud cair itu lebih luas permukaannya bila dibandingkan dengan zat yang berbentuk serbuk ataupun yang batang, ya. Untuk yang kedua, untuk faktor yang kedua ialah konsentrasi reaksi. Semakin besar konsentrasinya, maka semakin banyak zat yang bertumbukan, sehingga laju reaksinya pun semakin cepat. Ingat, untuk menghasilkan suatu reaksi, maka zat-zat si reaksi harus mengalami yang namanya tumbukan. Jadi semakin banyak yang bertumbukan partikel-partikel reaksinya, maka dia laju reaksinya pun semakin cepat. Lalu yang ketiga ialah katalis. Di sini katalis ialah zat yang ditambahkan untuk mempercepat reaksi dengan cara mencari jalan lain dengan energi aktivasi yang lebih rendah. Energi aktivasi ialah energi minimum yang harus dimiliki oleh partikel bereaksi agar dapat bereaksi. Ya, energi minimum yang harus dimiliki oleh partikel bereaksi agar dapat bereaksi. Katalis tidak ikut bereaksi karena di produk akan terbentuk kembali. Lalu yang ketiga, jenis katalis ada yang homogen, ada juga yang heterogen. Untuk homogen ialah wujudnya si katalis sama dengan wujudnya si reaksi. Kalau untuk heterogen, wujud si katalis berbeda dengan wujud reaksi. Faktor yang keempat ialah suhu. Di sini semakin tingginya suhu, maka energi kinetiknya semakin besar. Jika energi kinetiknya semakin besar, maka laju reaksinya pun semakin cepat. Untuk suhu, jika suhu lebih panas, maka partikel-partikelnya pun akan bergerak semakin cepat, ya, sehingga laju reaksinya pun akan semakin besar. Contohnya untuk air panas, gula akan lebih larut di air panas bila dibandingkan dengan gula yang dilarutkan dengan air biasa atau air dingin, karena saat suhu lebih panas, maka partikel-partikel gula akan lebih cepat bergerak bila dibandingkan dengan gula yang dilarutkan di air biasa. Rumusan untuk menentukan pengaruh suhu terhadap laju reaksi ialah VT2 sama dengan N dipangkatkan dengan T2 min T1 per delta T dikalikan dengan VT1. Dari rumusan laju reaksi sama dengan perubahan konsentrasi per waktu, di sini kita lihat bahwa laju reaksi berbanding terbalik dengan waktu. Maka untuk menghitung waktu pada suhu akhir ialah 1 per N dipangkatkan dengan T2 per min T1 per delta T kali T pada suhu awal. VT2 ialah menghitung laju reaksi pada suhu air. N adalah kenaikan laju reaksinya dipangkatkan dengan T2. T2 itu suhu akhir, T1 suhu awal per delta T. Delta T itu kenaikan suhunya. Lalu VT1 ialah laju reaksi pada suhu awal. Ini sama aja dengan T, tapi karena di sini dia berbanding terbalik, maka di sini jadi 1 per N, 1 per kenaikan laju reaksinya dipangkatkan dengan sama kayak laju reaksi suhu akhir dikurangi suhu awal per kenaikan suhunya,
lalu dikalikan dengan suhu pada waktu pada suhu awal ya, yang satu awal, yang dua akhir. Untuk lebih jelasnya kita lanjut ke contoh soalnya. Di buku paket kimia halaman 119 latihan 33 nomor 5. Di sini ada diketahui setiap kenaikan suhu sebesar 10 derajat Celcius. Kenaikan suhu berarti dia masuk ke kenaikan suhunya delta T ya. Delta T-nya 10 derajat Celcius mengakibatkan suhu reaksi berlangsung 2 kali lebih cepat. 2 kali lebih cepat berarti kenaikan laju reaksinya sama dengan 2. Kenaikan laju reaksi simbolnya N ya. Lalu ada lagi, jika reaksi terjadi pada 20 derajat Celcius, reaksi akan berlangsung selama 30 menit. Jadi saat suhunya 20 derajat Celcius, waktunya berlangsung selama 30 menit. Berapa lama reaksi jika suhunya berlangsung pada 40 derajat Celcius? Yang ditanyakan lama reaksi saat suhunya menjadi 40 derajat Celcius. Lama reaksi berarti yang ditanyakan T pada suhu 40 sama dengan 1/N kenaikannya, kenaikan laju reaksinya tadi diketahui 2 kali lebih cepat. Suhu awalnya diketahui 20, suhu akhirnya 40. Kenaikan suhunya di sini ada diketahui juga 10 derajat Celcius. Lalu diketahui juga waktu saat suhu awalnya 20 derajat Celcius ialah 30 menit. Nih, kita langsung aplikasikan ke dalam rumusnya. T sama dengan 1/N dipangkatkan dengan T2 min T1 per delta T dikalikan dengan T pada suhu awal. Nih ya, sudah saya masukin ke dalam rumusnya. 1/N 1/2 ya, tadi diketahui N nya 2, kenaikannya 2. 40 min 20 per 10 dikalikan dengan 30. Yang ditanyakan waktu pada saat 40 derajat Celcius sama dengan 1 per kenaikannya tadi 2, suhu akhirnya 40, suhu awalnya diketahui 20, kenaikan suhunya 10 derajat Celcius. Waktu saat suhu awalnya 20 ialah dia 30 menit. Ini setengah, ini 40 kurangin 20 sama dengan 20, 20 bagi 10 sama dengan 2, setengah dipangkatkan 2/4 dikalikan dengan 30 sama dengan 7,5 menit. Jadi lamanya reaksi saat suhunya 40 derajat Celcius ialah 7,5 menit. Lanjut yang kedua contohnya. Ini perhatikan tabel berikut. Di sini ada suhu dan ada laju reaksinya. Suhu pada saat 20 derajat Celcius, laju reaksinya ialah 0,1 kali 10 pangkat min 3. Saat suhunya menjadi 25 derajat Celcius, laju reaksinya menjadi 0,2 10 pangkat min 3. Saat suhunya naik lagi menjadi 30 derajat Celcius, maka laju reaksinya pun semakin lebih besar menjadi 0,4 kali 10 pangkat min 3. Berarti dia kenaikan suhunya di sini ada 5 derajat Celcius. Kenaikan suhu disimbolkan dengan delta T ya. Ini kenaikan suhunya dari 20 ke 25, dari 25 ke 30. Berarti kenaikan suhunya 5. Lalu laju reaksinya dari 0,1 menjadi 0,2, dari 0,2 menjadi 0,4. Berarti sini kenaikan laju reaksinya 2 kali ya. Nih, dari sini 0,2 dibagi 0,1 sama dengan 2. 0,4 dibagi 0,2 itu sama dengan 2. Berarti kenaikan laju reaksinya 2. N-nya 2, delta T-nya 5. Itu diketahui dari soalnya. Yang ditanyakan, perkirakan laju reaksi. Yang ditanyakan V saat 5 derajat Celcius. Saat 5 derajat Celcius berarti dia suhu awal. Karena di sini ketahuinya dari 20, 25, 30. Di sini yang ditanyakan suhu awalnya 5 derajat Celcius. Yang ditanyakan V saat 5 derajat Celcius ya. Kita ambil dari sini, dari V20, V saat 20 derajat Celcius sama dengan kenaikan suhunya, kenaikan laju reaksinya dipangkatkan dengan T2 min T1 per delta T dikalikan dengan V pada saat suhu awalnya 5. Diketahui V saat 20 ialah 0,1 kali 10 pangkat min 3. Kenaikan laju reaksinya tadi 2 ya. Dipangkatkan dengan T2-nya 20, T1-nya 5 derajat Celcius per kenaikan suhunya 5 dari 20 ke 25. Dikalikan dengan V saat 5 derajat Celcius itu yang ditanyakan ya, laju reaksi pada saat 5 derajat Celcius.
Maka di sini 0,1 dikali 10 pangkat min 3 dibagi dengan 2 pangkat 3 itu 8. Hasilnya laju reaksi pada saat suhunya 5 derajat Celcius ialah 1,25 kali 10 pangkat min 5 molaritas per second. Lalu ditanyakan lagi laju reaksi pada saat suhunya 50 derajat Celcius, ya. Tadi 20, 25, 30, lalu ditanyakan yang 50. Berarti laju reaksi akhir pada saat suhu akhir 50, ya. Nih 50. Berarti diketahui T1-nya di sini 20, T2-nya 50, lalu kenaikan suhunya, kenaikan laju reaksinya 2, kenaikan suhunya tiap 5 derajat Celcius. Yang ditanyakan V saat dia 50 derajat Celcius. V50 sama dengan N dipangkatkan T2 min T1 per delta T kalikan dengan V saat 20 derajat Celcius. Kenaikan laju reaksinya 2, ya, dipangkatkan dengan 50 dikurangi 20 per kenaikan suhunya 5 derajat Celcius dikalikan dengan laju reaksi pada saat awalnya 0,1 kali 10 pangkat min 3. Lalu 2 dipangkatkan dengan 50 kurangi 20, 30 bagi 5, 6. 2 pangkat 6 dikalikan dengan 0,1 kali 10 pangkat min 3. 2 pangkat 6 itu 64 dikali 0,1 berarti 6,4 kali 10 pangkat min 3 molaritas per second.